Bab ke-51, Asisten Pribadi, Pertengkaran. Kebingungan Scott semakin bertambah saat tiba-tiba di layar monitor super lebar yang terletak di depan para peserta meeting muncul bagian struktur organisasi Dragon Corp, dan nama dia terlihat sangat jelas di sana. Kapan aku melamar kerja ke Dragon Corp? Bikin skripsi saja nggak kelar-kelar. Boro-boro mau dapat ijazah untuk melamar kerja di perusahaan sebesar ini? Ini pastilah Brian, pantas saja dia maksa aku untuk ikut ke ruang meeting. Gumam Scott setelah menyadari alasan sahabatnya memaksa dirinya mengikuti Brian ke ruang meeting tersebut. Acara memperkenalkan Brian pada jajaran direksi perusahaan yang tergabung dalam holding Dragon Corp langsung dipimpin oleh Charles. Mulai hari ini dan seterusnya semua pengeluaran dengan nilai di atas 1 triliun harus mendapatkan persetujuan dari Tuan Watson selaku CEO Dragon Corp. Sedangkan di luar itu cukup saya yang akan melakukan approval. Charles menjelaskan prosedur baru pengeluaran dana pada bagian purchasing dan marketing serta bagian finance. Untuk masalah proyek yang sedang berlangsung saat ini, tidak ada perubahan, semua proyek tersebut tetap berada di bawah otoritas wakil presiden, tidak perlu sampai CEO yang turun tangan. Ucap Charles. Sedangkan untuk proyek baru, semua prosesnya akan langsung melibatkan CEO, Tuan Watson, sedangkan saya hanya akan menjadi baap saja jika CEO berhalangan. Lanjut Charles. Jika suatu saat tuan-tuan mengalami kesulitan atau kendala untuk menghubungi Tuan Watson, Anda semua bisa menghubungi asisten pribadi CEO yaitu Tuan Scott. Pungkas Charles mengakhiri presentasinya. Semua mata peserta meeting memandang ke arah Scott untuk lebih mengenali fisik dan wajah Scott yang baru kali ini mereka lihat. Scott langsung grogi mendapatkan perhatian dari para direktur. Scott agak kesal dengan Brian yang tidak memberitahu padanya lebih dulu jika dia telah diangkat menjadi asisten pribadi Brian sehingga saat ini Scott terpaksa mengikuti meeting tanpa ada persiapan sama sekali. Satu persatu direktur dari semua departemen yang ada di Dragon Corp memperkenalkan dirinya pada Brian selaku CEO. Ternyata Antonio juga diundang oleh Charles. Tujuan Charles memanggil Antonio tidak hanya untuk menghadiri meeting tetapi juga untuk membicarakan masalah penyaluran kredit untuk perusahaan keluarga milik Adam Baron yang nilai kreditnya sangat besar. Rencananya setelah acara meeting selesai, Charles, Brian, Antonio dan Scott akan bertemu dengan Adam Baron untuk kelanjutan kredit dan juga pengalihan sebagian saham perusahaan Adam Baron. Silakan Tuan Watson memberikan sambutan untuk meeting perdana sekaligus perkenalan langsung dengan CEO Dragon Corp. Ucap Charles setelah semua direktur mendapat giliran memperkenalkan diri mereka masing-masing. Terima kasih Charles. Saya, Brian Watson Alexander, selaku CEO Dragon Corp menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Anda semua dan juga atas perkenalan Anda semua selaku jajaran direksi perusahaan. Ucap Brian sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan meeting. Setelah memberikan kata sambutan dan basa-basi sejenak untuk lebih mencairkan suasana, sambutan Brian sampai pada inti masalah yang menjadi misi Brian untuk tahun pertama dia menjadi CEO Dragon Corp. Dalam 3 bulan ke depan, saya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan-perusahaan kelas 1 yang bekerja sama dengan kita. Saya ingin perusahaan yang performance kerjanya buruk tidak lagi dijadikan partner kerja, dan kita akan menggantinya dengan perusahaan lain. Tidak masalah jika itu perusahaan kelas 2 selama prospeknya bagus. Untuk detailnya, Charles akan mengirimkan file petunjuk teknisnya ke alamat email Anda semua. Kata Brian. 1 minggu dari hari ini, saya minta semua laporan tentang kerja sama kita dengan perusahaan lain di luar anggota Dragon Corp. Sudah ada di meja saya. Terima kasih. Brian mengakhiri sambutannya. Beberapa direktur yang menangani kerjasama dengan perusahaan kelas 1 di luar anak perusahaan Dragon Corp dan memiliki masalah kinerja yang dia sembunyikan terlihat mulai gelisah, sementara direktur lainnya terlihat tenang-tenang saja. Charles segera menutup acara meeting setelah tidak ada lagi hal penting yang disampaikan oleh Brian. Brian kembali ke ruangan kantornya diikuti oleh Charles dan Scott. Sampai di ruang kerja CEO, Scott langsung menumpahkan seluruh unek-unek yang dari tadi sudah memenuhi dadanya. Mengapa kamu tidak memberitahu aku lebih dulu tentang masalah penunjukan aku sebagai asisten pribadi CEO, Brian? Tanya Scott dengan penuh rasa penasaran. Apa kamu akan menolak jabatan itu, Scott?
Kamu tidak mau menjadi asisten pribadi aku? Bukannya menjawab pertanyaan Scott, Brian malah balas bertanya dengan pertanyaan yang di luar dugaan Scott. Scott langsung gelagapan mendapat pertanyaan balik dari Brian. Bukan begitu, Brian. Tentu saja aku sangat tersanjung dipercaya sebagai asisten pribadi CEO perusahaan terbesar di kota ini. Sahut Scott setelah berhasil menata hatinya. Lalu apa masalahnya? Potong Brian cepat. Aku sama sekali tidak paham job desk asisten pribadi, Brian. Ucap Scott. Nanti Charles akan menjelaskan semuanya. Ada lagi yang lain? Tanya Brian lagi. Kamu kan tahu, Brian, sampai saat ini skripsi aku belum kelar. Aku minta waktu untuk menyelesaikan skripsi aku lebih dahulu baru fokus bekerja sebagai aspri kamu. Jawab Scott. Baiklah, aku beri waktu kamu 3 bulan. Jika dalam waktu 3 bulan kamu tetap belum bisa menyelesaikan skripsi kamu, maka aku akan membatalkan jabatan kamu sebagai asisten pribadi dan aku akan mencari orang lain. Tegas Brian yang membuat Scott langsung tercenung. 3 bulan terlalu cepat, Brian. Bagaimana kalau 6 bulan? Aku jamin skripsi aku akan selesai. Tawar Scott. Ini bukan ajang jual beli, Scott. Tidak ada tawar-menawar. 3 bulan atau tidak usah menjadi aspri aku selamanya. Seru Brian semakin menekan Scott. Brian sangat paham dengan karakter Scott yang harus ditekan dulu agar bisa melakukan sesuatu dengan cepat. Brian sama sekali tidak bersungguh-sungguh untuk membatalkan posisi Scott sebagai aspri andaikan Scott tidak mampu menyelesaikan skripsinya dalam 3 bulan. Baiklah, Brian, akan aku usahakan. Ucap Scott dengan lesu. Baru membayangkan harus menyelesaikan skripsi selama 3 bulan saja Scott sudah pusing, apalagi nanti saat menjalaninya. Gak usah mikir macam-macam, Scott. Jalanin saja dulu dengan serius. Perang saja belum kok sudah kalah duluan. Kata Brian seolah-olah tahu jalan pikiran Scott. Sementara itu di lobi gedung Dragon Corp tampak 2 orang gadis cantik sedang terlibat pertengkaran. Meski salah seorang gadis yang sedang bertengkar sudah berusaha mengalah dan tidak mau meladeni lagi. Tetapi gadis yang satunya tetap ngotot untuk melanjutkan pertengkaran. Dasar gadis kampung! Tidak punya sopan santun! Kamu harus mengganti gaun aku yang sobek gara-gara kamu! Teriak gadis yang berpakaian modis dan terlihat mewah. Bukankah aku sudah mengalah dan minta maaf, meskipun aku yakin jika bukan aku yang salah. Dan gaun kamu juga cuma berlubang sedikit, tidak akan membuat kamu masuk angin. Sahut gadis yang satunya dengan nada kalem. Pakaian gadis ini memang biasa saja dan terkesan sangat sederhana. Sekali pandang orang pasti akan menduga bahwa gadis ini berasal dari desa karena model pakaiannya yang terlihat kuno. Tetapi, meski dengan pakaian yang terkesan kuno ini, tidak akan ada orang yang bisa menyangkal bahwa wajah gadis ini sangat cantik. Polesan make-up-nya yang sangat tipis malah makin menonjolkan kecantikan alaminya. Ada masalah apa, Nona-nona? Harap jangan membuat keributan di lobi ini jika tidak ingin diusir keluar. Kata seorang petugas keamanan yang tiba-tiba datang menghampiri dan langsung menegur kedua gadis tersebut. Ditegur oleh petugas keamanan yang berwajah sangar dan tampak berwibawa, nyali kedua gadis itu langsung menciut. Akhirnya kedua gadis saling menjauhkan diri saat duduk di sofa yang terletak di sudut lobi. Awas kamu! Kata gadis yang berbaju mewah dan cuma dibalas dengan gelengan kepala oleh gadis yang satunya. Bab ke-52, Terpesona. Brian sedang iseng-iseng melihat tampilan monitor CCTV lobi gedung dari ruang kerjanya, saat tanpa sengaja matanya menangkap sosok 2 orang gadis yang sepertinya sedang terlibat pertengkaran. Di dinding sebelah kiri ruang kerja Brian terdapat 4 buah layar TV flat 60 in yang penuh dengan tampilan gambar dari CCTV di gedung Dragon Corp. Layar pertama terbagi menjadi 4 tampilan CCTV mulai dari halaman depan kantor, basement tempat parkir, lobi dan juga jalur tangga darurat. Demikian juga untuk 3 monitor lainnya, ada yang menampilkan ruangan di depan kantor CEO, ruang meeting, serta ruangan-ruangan lain yang bisa diatur dan diganti-ganti menggunakan remote. Saat ini Brian sedang memelototi layar TV flat yang pertama.
Brian sangat terkejut ketika dia mengenali wajah dua orang gadis yang sedang bertengkar tersebut. Brian mencoba memencet tombol zoom pada remotenya untuk memastikan dugaannya. Sementara Scott yang juga ikut menyaksikan pertengkaran dari monitor CCTV itu hanya mengenali salah satunya. Bukankah itu Clara? Brian dan Scott hampir bersamaan mengucapkan kata yang sama tersebut saat memperhatikan seorang gadis yang berpakaian modis dengan gaun branded dan makeup hasil tangan-tangan terampil seniman salon alias ahli tata rias. Saat ini di ruang kerja CEO hanya tinggal mereka berdua karena Charles sudah kembali ke ruang kerjanya sendiri. Charles harus segera membereskan dan mengirim file petunjuk teknis kepada para direktur dan para pelaksana proyek seperti yang diminta oleh Brian saat meeting barusan. Ada perlu apa Naomi datang kemari? Gumam Brian dalam hati, menyebut nama gadis yang sedang berseteru dengan Clara. Selain merasa kaget, tampak juga kegembiraan terpancar dari raut wajah Brian saat menyebut nama Naomi. Wow! Gadis yang sedang ribut dengan Clara itu cantik sekali! Seru Scott tanpa sadar sampai mengagetkan Brian yang sedang tersenyum-senyum setelah melihat gadis itu. Kira-kira kalau mau teriak dong, Scott! Jangan tepat di depan telingaku seperti barusan. Protes Brian, merasakan telinganya sampai berdenging akibat teriakan Scott. Brian tidak sadar jika dia juga melakukan perbuatan yang sama, berteriak di lubang telinga Scott saat menyadarkan Scott dari linglungnya. Hei, ya maaf. Habisnya itu gadis memang cantik banget Brian. Mana pakaiannya juga sopan sekali, dan dananya minimalis lagi. Terlihat alami dan sangat cantik. Ucap Scott panjang lebar menggambarkan penampilan gadis yang berpenampilan sederhana yang telah mencuri perhatiannya tersebut. Kamu itu, kalau melihat gadis cantik pasti matanya jadi ijo. Itu Nora mau dikemanain? Sahut Brian asal saja. Memangnya kenapa dengan Nora, Bray? Aku dan Nora cuma sahabatan biasa saja, tidak lebih. Jadi sampai detik ini aku masih free alias jomblo sejati. Seru Scott sambil bingung sendiri antara bangga atau malah sedih dengan statusnya yang terus menjomblo alias tidak laku-laku. Aku jadi jomblo kan bukan berarti gak laku, cuma belum ada yang tertarik saja. Biar jomblo yang penting happy. Batin Scott menghibur dirinya sendiri. Walah Scott, jadi jomblo bertahun-tahun sampai karatan gitu kok malah bangga. Ejek Brian yang merasa mendapat kesempatan untuk menggoda Scott. Scott langsung mendelik mendengar omongan Brian yang berhasil membuat panas telinga sekaligus hatinya. Aku akan buktikan kepadamu, kali ini aku pasti bisa mendapatkan gadis cantik ini. Seru Scott sok yakin. Halah, kalau cuma ngomong doang, anak balita juga bisa, Scott. Ejek Brian lagi yang dengan sukses membuat Scott tambah panas karena disejajarkan dengan anak balita. Aku bahkan yakin, untuk berkenalan dengan gadis itu saja, pasti kamu sudah bingung duluan bagaimana caranya. Hah? Lanjut Brian sambil tertawa ngakak. Brian benar-benar merasa puas bisa menggoda Scott sampai sahabatnya itu benar-benar kesal. Tunggu saja, Bray. Aku akan buktikan omongan aku. Aku serius kali ini. Dengan ekspresi kesal, Scott menanggapi ucapan Brian. Dia bertekad membuktikan omongannya pada Brian. Scott benar-benar terpesona dengan gadis cantik lawan dari Clara tersebut. Melihat baju sederhana yang dipakai gadis itu, Scott merasa jika kali ini pilihannya tidak akan keliru. Dia merasa gadis itu selevel dengan dirinya yang orang biasa saja. Tidak seperti dia dengan Nora yang seperti bumi dengan langit dan menjadikan Scott selalu merasa minder saat berdekatan dengan Nora. Scott sama sekali tidak tahu jika Brian mengenal dengan sangat baik gadis cantik yang disukainya itu. Bisa jadi Scott malah akan syok jika tahu siapa gadis cantik bernama Naomi tersebut. Sementara itu, Brian mengalihkan pandangannya dari monitor CCTV yang tertempel di dinding ruangannya, berpindah ke atas meja kerjanya. Tangan kanannya segera meraih gagang telepon meja yang terletak di sudut meja kerjanya dan langsung memencet nomor extension resepsionis. Saat akan mengangkat telepon,
Petugas resepsionis terkejut sekali saat melihat di layar monitor telepon tertulis extension dari ruang kerja CEO. "Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Sapa gadis yang bertugas sebagai resepsionis hari itu dengan jantung berdebar tegang. "Aku ingin tahu ada keributan apa di lobi dan siapa dua orang gadis yang tampaknya sedang bertengkar itu?" tanya Brian pada petugas resepsionis. "Sebentar Tuan, saya cek dulu." Mendengar pertanyaan dari Brian, petugas resepsionis segera membuka buku tamu untuk mencari informasi tentang data diri kedua gadis yang ditanyakan oleh Brian. "Dua orang gadis itu bermaksud akan melamar kerja sebagai SPG Tuan. Mohon maaf Tuan untuk masalah pertengkaran. Saya tidak tahu ada masalah apa, tahu-tahu mereka bertengkar, tetapi saat ini sudah dilerai oleh petugas keamanan, Tuan." Jawab si resepsionis. "Kamu tahu siapa nama kedua gadis itu?" Brian bertanya lagi untuk memastikan dugaannya bahwa gadis yang satunya adalah orang yang dekat dengannya dan sangat dikenalnya. Dia tahu jika nama kedua gadis itu pasti tertulis di buku tamu yang saat ini dipegang oleh petugas resepsionis. "Menurut yang tertulis di buku tamu, kedua gadis itu bernama Clara dan Naomi, Tuan," sahut gadis resepsionis. "Oke, terima kasih. Oh, ternyata benar dia, Naomi. Hampir 4 bulan aku tidak bertemu dengannya," batin Brian. Brian segera menutup sambungan telepon dengan bagian resepsionis. Sebentar kemudian Brian kembali memencet nomor ekstension tertentu pada disk phone-nya. Tak berapa lama telepon tersambung. "Halo, ya Tuan Muda?" Terdengar ucapan Charles di seberang telepon. "Charles, apa hari ini kita sedang mengadakan perekrutan SPG baru?" tanya Brian. "Sebentar saya cek ke bagian Human Resources Department. Seingat saya salah satu anak perusahaan kita yang bergerak di bidang konstruksi dan perumahan memang akan memasarkan klaster hunian mewah baru. Tunggu sebentar Tuan Muda," sahut Charles kemudian menutup teleponnya. 5 menit kemudian, telepon di meja kerja Brian berbunyi. "Ya Charles, bagaimana?" Brian mengangkat telepon dan menjawab panggilan yang ternyata berasal dari Charles. "Kita ada rekrutmen tenaga SPG sejak seminggu yang lalu. Kuotanya 10 orang, untuk yang 9 orang sudah masuk sejak kemarin, tinggal seleksi untuk menggenapi 1 orang lagi. Apa ada hal yang penting terkait perekrutan SPG ini Tuan Muda?" Charles menjelaskan info yang dia dapat dari bagian kepegawaian kepada Brian dan sekaligus menanyakan keperluan Brian terkait masalah SPG tersebut. Tidak ada Charles, thanks infonya. Nanti saya hubungi lagi jika memang perlu." Pungkas Brian sambil menutup sambungan teleponnya dengan Charles. "Scott, kamu serius pengen mengejar gadis cantik yang di lobi itu?" tanya Brian sambil kembali memandang Scott. "Tahu ah, Miles bener ngomong sama kamu Brian, ujung-ujungnya selalu penghinaan yang aku terima." Keluh Scott yang bikin Brian terkekeh geli. "Kali ini aku serius, Scott," tukas Brian dengan nada dibikin sungguh-sungguh untuk meyakinkan Scott. "Aku akan membantu kamu untuk berkenalan dengan gadis yang..." yang telah membuatmu terpesona tersebut. Aku mengenal dia dengan sangat baik," lanjut Brian. Mendengar ucapan Brian, sorot mata Scott langsung bersinar cerah. Semangatnya untuk mendapatkan gadis itu langsung bangkit 10 kali lipat. "Kamu serius mengenal gadis itu, bro?" tanya Scott menjadi so akrab setelah tahu Brian mengenal gadis yang ditaksirnya. "Katanya tadi Miles." "Ayolah, Bray." "Iya,
Ya, aku memang mengenal gadis itu. Tetapi sebelum aku kenalkan kamu kepadanya, aku ingin tahu hubungan kamu sama Nora sebenarnya seperti apa? Tanya Brian. Aku dan Nora tidak ada hubungan apa-apa, Brian. Cuma teman, tidak lebih. Sahut Scott cepat. Dia sudah tidak sabar ingin tahu bagaimana cara Brian mengenalkan gadis itu kepadanya. Aku pikir kamu tertarik sama Nora, Scott. Ujar Brian. Aku akui, aku memang sangat tertarik dengan Nora. Hanya saja aku sadar diri dengan keadaan aku, Brian, dan aku juga sudah merasa jika Nora memang hanya menganggap aku sebagai teman. Sahut Scott. Okelah kalau begitu, ayo kita turun ke lobi, kita temui gadis pujaanmu itu. Mudah-mudahan saja dia mau berkenalan dengan kamu, Scott. Banyak-banyakin berdoa saja kamu, Scott. Ucap Brian sambil memukul bahu Scott. Sialan kamu, Bray. Bisa gak kamu tidak membuli aku sehari saja? Seru Scott kembali emosi. Tidak bisa. Sahut Brian dengan nada cuek sambil berjalan keluar ruang kerja menuju lift khusus. Sambil bersungut-sungut kesal, Scott mengikuti Brian menuju lift. Dasar CEO nggak punya akhlak. Seru Scott yang hanya dibalas dengan tersenyum kecil oleh Brian. Makanya Scott, kalau mau berkenalan dan naksir cewek itu, minta restu dulu pada ibu kamu biar niat kamu berjalan lancar. Terus maksud kamu, aku harus pulang dulu, menemui ibuku, minta doa, terus balik lagi ke sini? Keburu kabur itu cewek, Bray. Hah? Bab ke-53, Naomi. Brian segera memasukkan kartu akses untuk membuka pintu lift khusus tersebut, kemudian langsung masuk dan diikuti oleh Scott yang langsung memencet tombol lobi atau lantai pertama. Scott begitu bersemangat membayangkan akan segera berkenalan dengan gadis tercantik di dunia, menurut Scott. Sepertinya Scott sudah terkena demam love at first sight atau cinta pada pandangan pertama, sebuah ungkapan untuk menggambarkan ketertarikan romantis tiba-tiba dengan orang asing atau orang yang baru pertama kali ditemui. Cinta pada pandangan pertama banyak digambarkan para penyair sejak zaman Yunani kuno. So sweet lah pokoknya si Scott ini. Dalam beberapa detik, lift sudah turun sampai di lobi. Brian dan Scott segera keluar dari lift dan berjalan menuju sudut lobi di mana Naomi dan Clara sedang duduk diam dan saling berjauhan di sofa sudut yang terdapat di lobi. Mereka berdua sedang menunggu panggilan untuk wawancara sebagai tahapan terakhir tes penerimaan SPG. Dalam tes-tes sebelumnya, seperti tes tertulis tentang pengetahuan dasar pemasaran atau marketing dan tes kesehatan, dari 9 peserta tes hanya 4 orang yang lolos. Sedangkan saat tes lanjutan yaitu psikotes, hanya tinggal Naomi dan Clara yang lolos sehingga bisa lanjut ke tahap wawancara. Brian? Terdengar suara Naomi dan Clara hampir berbarengan menyebut nama Brian saat mereka melihat ada 2 orang pria berjalan santai ke arah mereka berdua. Clara tersentak kaget saat tiba-tiba melihat Naomi berlari ke arah Brian dan langsung memeluknya tanpa ragu sama sekali. Brian! Seru Naomi dengan ekspresi wajah sangat bahagia. Brian membalas pelukan Naomi dengan hangat sambil tangannya menepuk-nepuk punggung Naomi. Kamu gadis nakal. Tidak kabar-kabar kalau mau ke sini. Seru Brian. Scott dibuat melongo melihat interaksi antara Naomi dan Brian yang sungguh di luar dugaannya. Katanya pengen ngenalin aku. Kok malah main peluk seenaknya gitu? Sungut Scott dalam hatinya. Belum apa-apa Scott sudah merasa cemburu pada Brian. Mengapa Brian selalu tertimpa keberuntungan saat bertemu dengan gadis-gadis cantik? Batin Scott. Brian melepas pelukan Naomi dan mengajaknya duduk di sofa agak jauh dari Clara, sementara Scott mengikuti mereka dan ikut duduk di sebelah Brian dengan wajah cemberut. Dasar gadis kampung tidak tahu sopan santun, main peluk di tempat umum, tidak punya malu. Gumam Clara pelan, hampir tidak terdengar. Meski sangat pelan, telinga Brian yang sudah sangat terlatih masih bisa mendengar ucapan Clara yang tidak bisa didengar oleh Scott maupun Naomi. Brian hanya tersenyum mendengar ucapan Clara barusan dan memilih bersikap tidak peduli. Brian kadang bingung dengan sikapnya sendiri,
Meski saat ini dia sudah memiliki Sarah, tetapi saat melihat Clara, rasa kecewa dan sakit hatinya masih sering muncul meski samar-samar, sehingga untuk menutupi perasaan tersebut, Brian sudah bertekad akan bersikap cuek setiap bertemu Clara. "Oh ya, Naomi, kenalkan ini sahabat aku, namanya Scott Collins," ucap Brian tanpa mempedulikan wajah Scott yang tetap cemberut. Mendengar Brian menyebutkan namanya, Scott segera mengulurkan tangan untuk menyalami Naomi, tetapi ternyata Naomi diam saja tidak menyambut uluran tangan Scott, hingga Scott buru-buru menarik tangannya dengan penuh kekecewaan dan malu. Ternyata benar ucapan Brian, gadis ini tidak mau berkenalan dengan aku. Mengapa aku selalu tertimpa aibs jika ingin berkenalan dengan gadis cantik? Dulu dengan Sarah, sekarang dengan gadis yang ternyata bernama Naomi ini. Scott mengeluh dalam hati, merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia. Terkadang orang yang sedang terserang virus yang bernama jatuh cinta memang suka menjadi lebay kayak Scott. "Kamu kenapa, Naomi? Tidak sopan lo bersikap seperti itu," ujar Brian sambil memandang heran pada Naomi. Brian menegur Naomi yang tidak mau menyambut uluran tangan Scott barusan. "Buat apa berkenalan dengan orang yang wajahnya selalu cemberut begitu? Gak ada manfaatnya sama sekali," ucap Naomi dengan santai. "Hah? Hah? Hah?" Terdengar tawa ngakak Brian mendengar ucapan Naomi. Dia langsung melihat ke arah Scott. Benar saja dia melihat wajah Scott yang sungguh tidak enak dipandang. "Kamu kenapa, Scott?" tanya Brian, mulai kumat lagi jahilnya. Sebenarnya Brian sudah tahu jika Scott merasa tidak suka saat melihat dia berpelukan dengan Naomi, gadis yang telah menjungkir balikan jantung Scott. Tetapi bukan Brian namanya jika dia langsung mengenalkan Naomi begitu saja dengan Scott. Brian sengaja mengenalkan Scott saat mood Scott sedang memburuk karena melihat perbuatan dia memeluk Naomi tadi, sehingga wajahnya terus cemberut. Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Begitu kira-kira prinsip Brian khusus untuk Scott tentunya. Dan ternyata harapan Brian untuk bisa mengerjai Scott terkabul saat Naomi menolak berkenalan dengan Scott. Mendengar ucapan Naomi tentang wajahnya, Scott menjadi salah tingkah dan mati gaya. Andai saja di situ ada kolam, mungkin saja Scott akan menceburkan dirinya untuk bersembunyi dari Naomi, saking malunya. "Ini semua gara-gara Brian," rungut Scott dalam batin sambil dengan susah payah merubah wajah cemberutnya ke muda normal. "Brian, aku sarankan kamu jangan berteman dengan orang yang gak bisa senyum seperti itu. Bikin hari-hari kita bisa jadi suram," kata Naomi yang ternyata mulutnya tidak kalah usil dari Brian. "Oke, benar juga kata-kata kamu, Naomi. Nanti aku coba evaluasi dulu untung ruginya berteman dengan Scott selama ini," sambut Brian yang langsung membuat Naomi tertawa cekikikan. "Maaf ya, aku cuma bergurau kok. Tolong jangan dimasukin hati. Nama aku Naomi, asal dari lereng gunung yang tinggi sekali." Scott melongo dan bingung akut saat melihat tangan Naomi tiba-tiba saja terulur di depannya dan dengan santai mengajaknya berkenalan. Agak lama Scott termangu dan baru tersadar saat Brian menyenggol pundaknya. "Katanya ingin kenalan dengan cewek cantik," goda Brian, sangat puas bisa mengerjai sahabatnya sampai seperti itu. Ya, namaku Scott. Aku pembantunya Brian." Saking gugupnya, ucapan perkenalan Scott sampai belepotan tak karuan. Scott mengulurkan tangannya yang langsung dijabat dengan erat oleh Naomi hingga membuat hati Scott seperti akan meleleh saking hangatnya. "Pembantunya Brian?" tanya Naomi sambil mengerutkan alisnya, tanpa melepaskan jabatan tangannya. "Oh, sahabatnya," sahut Scott. "Sampai kapan kamu mau memegang tangan Naomi seperti itu, Scott? Awas! Tangan Naomi bisa terserang tetanus gara-gara kamu," seru Brian. Buru-buru Scott melepaskan jabatan tangannya begitu mendengar perkataan Brian. Sementara di sisi sofa sebelah, Clara begitu sakit hati dan tersinggung karena diabaikan oleh Brian dan Scott. Apalagi saat dia melihat Brian dan Naomi tertawa, saat dengan kompaknya bisa mengerjai Scott, membuat hati Clara semakin bertambah panas.
Apa sih istimewanya gadis kampung itu sampai si Scott dan Brian tidak menyapaku sama sekali? Batin Clara penasaran. Untuk menyapa duluan, tentu saja Clara gengsi karena menganggap jika Brian dan Scott tidak selevel dengannya. Saat ini sebenarnya Clara juga sedang kesal dengan Stephen yang awalnya berjanji untuk menemaninya. Tetapi ternyata Stephen mengingkari janjinya dan cuma mengantarnya, kemudian pergi meninggalkan Clara sendirian dengan alasan dipanggil oleh papanya. Dasar Stephen sialan! Maki Clara dalam hatinya, waktu Stephen bilang bahwa dia harus pergi dan tidak jadi menemaninya. Gara-gara emosi itulah Clara jadi tidak fokus saat berjalan masuk ke lobi gedung Dragon Corp sehingga sampai menabrak Naomi yang sedang berjalan santai di depannya. Akibatnya kedua orang tersebut hampir terjatuh dan tanpa sengaja gaun Clara tersangkut di kaitan tas Naomi hingga sedikit berlubang di ujung bawah gaunnya. Gara-gara kejadian itu, Clara tidak terima dan minta gaunnya diganti, hingga akhirnya bertengkar dengan Naomi. Naomi, bagaimana kabar Bibi dan Paman? Tanya Brian saat sifat jahilnya sudah mereda. Sebenarnya sudah lama Brian ingin pulang kampung menengok Paman dan Bibinya juga rumah peninggalan mamanya, tetapi karena kesibukan antara bekerja dan mengerjakan penelitian dan skripsi, niat tersebut jadi terus tertunda, hingga hari ini dia malah bertemu Naomi putri tunggal dari Paman dan Bibinya. Deg! Deg! Jantung Scott berdebar tidak karuan saat mendengar ucapan Brian barusan. Paman dan Bibi? Jangan-jangan? Batin Scott. Wajah Scott tiba-tiba saja berubah cerah, secerah matahari saat terik-teriknya di tengah siang hari bolong tanpa ada awan sedikit pun. Yes! Seru Scott tanpa sadar sambil mengepalkan tangan-tangan kanannya di depan dadanya. Sedangkan di bibir Scott juga muncul senyum lebar. Bab ke-54, Ganteng?